Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Dokter. Jadi semua apa yang telah dipaparkan tadi tentu saja akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat baik, yang sangat banyak juga untuk kita semua. Baik, kita akan menginjak kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, untuk tanya jawab kami persilahkan dulu kepada partisipan yang telah hadir di sini untuk bertanya secara langsung ataupun raise hand terlebih dahulu agar saya mudah untuk melihat. Silahkan. Namaskar. Namaskar, Bapak. Silahkan, Bapak. Kita bertanya, jenis-jenis penyakit apa yang bisa berpengaruh, artinya yang keturunan. Apakah ibunya yang matanya min, apa bayinya berpotensi juga ikut ibunya yang matanya min. Terima kasih. Namaskar. Oke, silahkan mungkin langsung saja dijawab pertanyaan. Ya, langsung pertanyaan langsung jawab ya. Silakan. Jadi untuk Pak Parta, Ya. jadi penyakit apa yang menurun gitu kan pertanyaan gampangnya. Jadi contohnya tadi kalau minus apakah nurun? Ya. Minus itu nurun. Silinder nurun. Kelainan mata itu banyak nurun. Jadi kalau ibu bapaknya ada yang pakai kacamata tebal-tebal itu, kita lihat anak-anaknya juga kacamatanya tebal-tebal semua. Itu menunjukkan bahwa sejak dalam kandungan dia banyak membaca. Oke. Kemudian diabetes. Ya, diabetes itu penyakit menurun, tapi bukan kepada bayi langsung, nanti pada waktu dia sudah berumur dewasa, biasanya umur 30-an tahun ke atas, itu akan bermanifest, akan muncul penyakitnya itu. Tapi kalau min dari sejak bayi sudah gitu. Apa ya, tadi? Jadi kalau sudah sadar bahwa kedua orang tuanya atau salah satu memang punya minus atau plus atau silinder atau campuran, sebaiknya memperhatikan anaknya, kemudian cek ke dokter mata agar bisa tahu sejak dini, agar bisa dikoreksi matanya menggunakan kacamata. Karena kalau tidak, kasihan ini anak mau ngelihat, apalagi kalau sudah mulai sekolah gitu, ngelihat bingung dia, ini kok nggak kelihatan, yang lain teman-teman bisa lihat, itu bingung. Dan menurunkan prestasi, padahal anak ini anak-anak cerdas semua. Biasanya dengan kacamata, langsung dia prestasinya melonjak tinggi, meningkat gitu. Jadi sering terjadi. Sejak umur berapa itu dikonsultasikan? Jadi pada saat matanya, fungsi penglihatannya dimanfaatkan untuk baca tulis. Jadi kalau dia belum baca tulis, tidak perlu, karena dia tidak perlu fokus kan. Yang penting dia sekedar mengetahui. Tapi ketika dia sudah mulai bisa diajarkan 1, 2, 3, 4 untuk tujuan sekolah nanti, ini penting. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa mengidentifikasi apa yang dilihat itu dengan benar. Itu. Apa bisa dilihat tanda-tanda anak itu yang membaca tidak bisa nanti karena dia masih kecil, belum bisa menyampaikan gininya? Kalau dia sudah bisa mengidentifikasi bentukan ya, nanti dokter mata itu akan punya teknik. Jadi teknik untuk melihat penglihatan, ketajaman penglihatan itu dikasih tunjuk gambar. Misalkan dia sudah bisa bicara, kemudian dites, ini gambar apa? Di gambar gede, dia bisa baca, bisa melihat. Dikasih gambar lebih kecil lagi, lebih kecil, sampai ukuran tertentu, ternyata dia terganggu. Nah, ketahuan di situ, Pak. Dengan gambar itu begitu. Kecil. Ya. Dan kalau seandainya dia sudah sekolah tapi tidak tahu, misalkan ya, tidak tahu, biasanya gurunya akan ngasih tahu,
ini kayaknya anaknya mengalami kelainan mata, ini perlu diteskan. Biasanya guru-guru anak-anak kelas 1 itu biasanya peka dia. Karena ini anak pinter, tapi kenapa kok nulis saja salah. Misalkan angka 3 ditulis angka 2, angka 2 ditulis angka 3, angka 6 ditulis 8, yang mirip-mirip gitu. Nah itu gurunya biasanya lebih paham. Oh ini dikasih tahu ke orang tuanya. Ya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Oke. Di sini ada saya baca Bu Sudipa di chat ini, mengapa bayi bisa lahir autis? Apa ada hubungannya dengan pola makan ibu saat hamil? Jadi penyebab autis sampai saat ini pasti belum ada. Tapi dicurigai adalah bahan-bahan kimia yang dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil sepanjang kehamilannya. Bahan-bahan kimia itu apa yang bukan alamiah, ya, yang bukan alamiah, termasuk ini ya, tanda petik jangan dibesar-besarkan, vaksin. Jadi vaksin anak-anak untuk bayi-bayi itu bisa bikin autis. Jadi itu penelitian sudah menunjukkan ke sana, tapi saya tidak memperbesar di situ, ada vaksin yang bisa bikin autis. Nah, kemudian makanan yang terutama itu yang bikin autis itu adalah proteina. Kalau kita ini hati-hati, proteina itu anak-anak bisa hiperaktif. Jadi kalau sudah punya anak hiperaktif, jangan dikasih proteina atau mie kuning itu, hindari. Apalagi Indomie, Super Mie, banyak kan mie sekarang kayak gitu. Jadi itu hubungannya. Kemudian yang berikut, apa yang mempengaruhi sebagian wanita hamil mual parah, tetapi ada yang hanya sedikit. Nah, jadi ini memang ada yang ibu-ibu istilahnya ibu yang sangat parah, ada juga ibu yang sangat aman. Yang sangat parah itu apa kira-kira sebab? Yang disebut hiperemesis gravidarum itu teori mengatakan lebih banyak di faktor psikologis. Contohnya gini, ada terjadi kehamilan pada ibu atau keluarga yang sangat mendambakan kehamilan. Dia sejak 5 tahun yang lalu belum hamil, kemudian dia baru hamil sekarang. Dia mendambakan sekian tahun itu, kemudian terjadi kehamilan. Itu luar biasa ekspektasinya, excited yang luar biasa, yang mengakibatkan secara psikologi, secara mentalnya dia jadi mual muntah. Padahal sebelumnya tidak muntah-muntah, pada kehamilan yang ini sangat mual muntah, luar biasa. Ada juga yang ibu-ibu yang bandel sekali. Kenapa? Karena dia sudah punya anak 2 atau 3, hamil yang ini tuh nggak tahu. Hamilnya sudah 5 bulan tuh baru tahu hamil. Jadi dia nggak muntah sama sekali, nggak ada gejala sama sekali. Bahkan haidnya telat pun dia nggak perhatikan. Ternyata dia sudah hamil 5 bulan, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi itu memang ada perbedaan, terutama di faktor mental. Kemudian ibu hamil boleh nggak minum es? Kalau tidak ada batuk pilek, boleh minum es. Yang nggak boleh itu gulanya. Dinginnya boleh, sesuaikan dengan cuaca. Kalau lagi panas, minum es, boleh. Kalau lagi dingin, minum es, ya cari penyakit. Nah, itu bukan mitos tetapi kenyataan ya. Kalau panas ya minumlah air es, boleh, nggak apa-apa, tapi jangan pakai gula karena gulanya itu yang tidak bagus. Kemudian ada pertanyaan dada ini. Pertama, kehamilan apakah ada hubungan sama bulan? Oh, jadi maksudnya bulan mati atau bulan purnama, apakah ada hubungannya dengan kehamilan? Sampai saat ini belum ada penelitian yang membedakan itu. Sampai saat ini belum ada penelitian yang membedakan itu. Apakah bulan genap dan bulan ganjil akan pengaruh terhadap jenis kelamin? Itu sangat tidak ilmiah. Nah, jenis kelamin tidak ada hubungannya dengan waktu, tapi ada hubungannya dengan kromosom. Kromosom itu ada 2, X dan Y. Kalau kromosom X ketemu dengan X,
pasti jadi perempuan. Kalau kromosom X dengan Y, ya, Y, maka dia akan jadi laki-laki. Itu konsepnya seperti itu. Yang kedua, cairan dalam kehamilan pas bayi itu bahannya apa saja. Jadi itu amniotic fluid, jadi cairan ketuban. Cairan ketuban itu sebenarnya berasal dari dua terutama. Satu dari kencing bayinya. Jadi bayi kencing itu di dalam kandungan itu menjadi ketuban. Dan inhibisi atau resapan dari dinding-dinding ari-ari. Jadi itu asal dari ketuban. Jadi bahannya apa? Jadi bahannya itu berasal dari kencing dan berasal dari inhibisi cairan yang berasal dari selaput plasenta, selaput ari-ari. Isinya apa? Isinya tentu mineral itu. Mineral banyak di situ. Ya, ada lemak, ada mineral. Fungsinya untuk apa? Ketuban fungsinya untuk satu, memberikan jaminan bayi itu bisa berkembang bebas tanpa ada tekanan langsung dari rahim. Kan ada ketuban. Kalau ketubannya tidak ada, tentu ada tekanan langsung ke tubuh fisik bayi yang mengakibatkan perkembangan terganggu dan kecacatan. Kemudian kelahiran normal atau sesar, mana lebih sehat? Ini tergantung faktornya. Kalau faktornya melahirkan normal itu tidak bisa, atau ada panggul sempit atau kelainan letak bayi, maka sesar sangat jauh lebih utama untuk penyelamatan bayi dan ibunya. Jangan dipaksa. Contoh ini, kalau bayi letak lintang, kemudian mau melahirkan normal, itu namanya bunuh diri. Ibunya bisa mati, bayinya bisa hancur. Jadi bunuh diri. Penyelamatannya hanya dengan sesar. Jadi, dan kecenderungan sekarang, ibu-ibu sekarang lebih memilih sesar. Kenapa? Karena sesar jauh lebih enjoy, jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, jauh lebih cepat. Kalau dibandingkan, apakah lahir normal cepat sembuh dengan lahir sesar? Atau sebaliknya, sesar lebih cepat sembuh dari normal? Logikanya sehat adalah begini. Kalau lahir normal, berarti lewat vagina. Yang kotorannya kita sudah tahu. Ada kencing, ada di situ, ada cairan dari vagina. Kalau lahir sesar, dari dinding perut. Nah, tentu lebih bersih. Nah, kalau luka akibat robekan jalan lahir, di jalan lahir itu, dengan robekan yang digunting dari sesar, tentu lebih rapi yang di sesar. Nah, kemudian proses penyembuhannya, kalau tempatnya kotor dan tempatnya bersih, tentu lebih cepat yang bersih, cepat sembuh. Ketiga, orangnya kencing, orangnya berak, pasti kalau lahir normal lebih takut dibandingkan kalau lahir sesar. Kalau lahir sesar, lukanya tidak di jalan lahir dan tempat tempat kencing. Jadi kalau orang sesar, kencingnya normal, nya normal. Kalau orang lahir normal, nya takut, kencingnya takut. Nah, jadi ini menjadi pertimbangan kenapa sekarang sesar lebih banyak, apalagi sesar sekarang ada namanya ERAX, teknik anestesi yang terbaru. Sekarang sesar 1 jam boleh jalan-jalan pulang. Nah, itu lebih ganas lagi. Lebih disruption dalam keilmuan kedokteran kandungan. Keempat, minum susu ibu atau minum susu dari kaleng itu mana lebih sehat? Jelas minum air susu ibu. Karena air susu ibu sudah sangat lengkap isinya, tidak perlu di-adjust, tidak perlu disesuaikan. Karena yang paling sesuai adalah susu ibu. Jadi itu jelas. Kemudian ketika ibu hamil tidak boleh potong rambut. Ini jelas-jelas mitos, tidak ada hubungannya. Yang berbahaya kalau ibunya dipotong lehernya, itu yang nggak boleh. Jadi mungkin takut kena pisau saja ya, itu bahayanya. Jadi nggak ada masalah potong rambut. Kemudian bagaimana asupan nutrisi ke bayi pada ibu yang mengalami tensi tinggi? Ini memang masalah.
ibu yang hipertensi biasanya bayinya kecil. Kenapa? Karena tekanan darahnya yang tinggi itu menandakan ada proses pengerutan atau pengecilan lingkaran pembuluh darah. Artinya bayinya mendapat aliran darah itu sedikit. Akibatnya bayinya mendapat gizinya sedikit. Akibatnya gizinya bayi kurang. Caranya gimana untuk mengatasi? Ibunya harus dinormalkan tensinya agar tekanan darahnya normal sehingga bayinya mendapat makanan yang baik. Nah gitu. Prinsipnya itu. Kemudian jika lahir normal, apakah dapat kalau lahir normal, apakah dapat bakteri yang bagus untuk ibu, untuk bayi? Nah, jadi kalau melahirkan normal, itu misalkan ibunya ada infeksi di kelamin, ada sifilis, ada gonore, ada bahkan HIV, maka bayinya hampir 100% tertular. Lain dengan kalau sesar. Saya sudah 20 tahun sesar-sesar ibu-ibu HIV, ibu-ibu dengan AIDS, anaknya semua negatif. Anaknya semua sehat. Tidak ada yang tertular. Kecuali yang lahir normal. Yang lahir normal hampir semuanya tertular HIV. Jadi ini termasuk, sesar itu termasuk pilihan yang baik memang untuk yang infeksi-infeksi demikian. Itu dari chat. Kalau misalkan ada yang mau kurang jelas dari jawaban, silakan, atau pertanyaan baru. Ya, Bu Sudipa. Ya, mungkin dilanjutkan dulu dengan Ibu Anandi yang raise hand. Mungkin ada pertanyaan baru. Silakan Bu Anandi. Namaskar Pak Dokter. Namaskar. Terima kasih atas penjelasannya. Ada satu hal untuk konfirmasi yang masih mengganjal. Biasanya pada trimester pertama itu kan banyak ibu-ibu tuh yang masih mual-mual. Nah, kemudian biasanya ada yang ngidam itu kepingin tidur aja, bawaannya males. Nah, kemudian dulu saya pernah dikasih tahu sama Didi Wiswamitra. Jadi kalau kepingin tidur itu jangan diikutin terus kepingin tidur. Jadi kalau tidak waktunya tidur ya jangan dibawa tidur. Usahakan cari aktivitas yang lainnya. Kalau bisa baca buku yang banyak. Karena ya itu sangat mempengaruhi dengan pembentukan otak. Nanti anaknya bisa jadi pintar kalau kita rajin membaca. Bagaimana menurut pandangan Pak Dokter? Ya, pertanyaan yang hebat. Jadi memang benar ketika trimester pertama atau minggu-minggu pertama itu banyakkan orang hamil, ada beberapa orang hamil mengalami mual muntah, lemes, loyo. Jadi males. Nah, kemudian tadi ada nasihat, males jangan dituruti. Jadi ada, apakah itu mitos atau kenyataan? Itu nyata memang. Orang hamil mual muntah itu nyata. Yang mitos itu adalah solusinya. Jadi solusinya ketika ibu hamil ini lemes, maka jangan dipaksa untuk jalan-jalan karena nanti jatuh. Kalau jatuh trauma, kepalanya luka, kakinya luka. Jadi lebih baik dia istirahat. Dengan istirahat ini bisa memberikan kesempatan hamilnya berkembang, ibunya mengalami perbaikan. Tapi kalau dipaksa untuk jalan, nah itu tidak benar. Malah nanti kecelakaan di jalan. Yang kedua, kalau ibunya lagi hamil, kemudian disuruh membaca tadi ya, itu faktornya psikologis, ya fokusnya ada di mental, agar ibunya tidak terlalu mikir hamilnya, makanya suruh baca yang ya apa saja yang dia suka, yang dia hobi, baca saja, agar mendapat pengetahuan baru meskipun dia sedang hamil, apalagi kalau dia belajar tentang spiritual, kan begitu. Jadi kehamilan itu lebih banyak tadi itu faktor psikologis yang membuat dia mual muntah. Coba ini semua ibu-ibu yang ikut ini pasti pernah hamil semua, sudah punya anak semua. Jadi ingat-ingat ketika waktu hamil muda kemarin kayaknya tidak ada yang mual-mual. Kenapa? Karena faktor mentalnya sudah siap dan momentumnya tepat. Nah, sehingga
tidak ada psikologi yang aneh-aneh. Tapi ketika ini terjadi pada misalkan contoh yang tadi saya sampaikan, sudah bertahun-tahun tidak hamil, berjuang untuk hamil, kemudian dia hamil, kehamilan itu mulai dari 0 minggu, 1 minggu, 2 minggu, dia hitung. Padahal hamil itu 40 minggu. Dia bilang, masih jauh sekali. Wah, itu makin dia stres karena panjang. Kemudian ini nanti hamil dia takut-takut, was-was, jangan-jangan karena dia sudah tahu, sudah banyak membaca kalau hamil itu bisa begini, bisa begitu. Nah, kadang-kadang pengetahuan itu bisa menjadi bumerang. Karena banyak tahu, akhirnya dia stres. Stres ini membuat dia galau. Dan kegalauan ini terjadi terus-menerus dalam pikiran yang akan membuat dia menjadi susah tidur, susah makan, ya, mual muntah, dan seterusnya, memperberat situasi. Jadi solusinya ketika ada mual muntah kayak gini memang perlu konselor, perlu seorang psikolog, pendamping yang bisa meredam atau menjadi teman. Jadi menjadi teman, menemani ibu hamil. Ya, tentu paling baik adalah suami itu suami yang baik, menemani istrinya yang sedang hamil dengan ya kasih sayang sewajarnya agar perjalanan kehamilan itu dilalui dengan baik selama 9 bulan 10 hari. Jadi begitu Bu Anandini. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi? Iya, bagaimana dengan panitia nih Bu Sister Sati? Apakah masih bisa dilanjutkan jika ada pertanyaan? Ada waktu, kalau ada waktu saya ini bertanya agak aneh nih. Boleh Pak, waktu ada. Ya, silahkan Pak. Maafkan Pak Dokter, Ya, kalau di silakan. Bali ada istilah, di Jawa juga ini, di Jawa juga budaya Jawa dan budaya Bali yang disebutkan apa kalau di Jawa itu 5 pancer, itu ada 4 saudara. Lalu ilmiah. Wah, di hari-hari. Ya, hari-hari lama situ. Ketuban. Kalau di Bali itu kan dianggap saudara yang membantu. Mungkin ilmiahnya Bapak Dokter akan tahu. Memang selama ini ada penelitian yang menghubungkan tentang itu, tentang 4 saudara 5 pancer. Jadi karena ranahnya ini berbeda Pak, ranah Ya. ilmiah dengan ranah mistis. Ini berbeda. Nah, saya ingin mencoba mengkorelasi. Ya. Yang disebut ranah ilmiah itu yang bisa dinilai. Yang bisa dinilai yang langsung. Sedangkan yang mistis itu tidak bisa dinilai secara langsung, Pak. Misalkan kita lihat seseorang, ternyata orang ini punya rambut warna hitam, kepala normal, leher normal, pakai baju wajar, tangannya kekar, kakinya 2, lengkap. Kemudian kita dari jauh kita melihat bahwa orang ini kita kesannya normal. Kemudian makin lama kita makin mendekat, ternyata dia ngomong sendiri, Pak. Nah, berarti kita ketemu sama orang yang badannya sehat, tetapi mentalnya lagi terganggu karena dia ngomong-ngomong sendiri, nggak ada temennya. Namanya orang gila. Nah, kita di ilmu antara tadi itu kaitannya dengan dulur papat 5 pancer atau kandapat tadi itu, Ya. kaitannya di dalam ilmu medis itu diteliti. Sampai sekarang itu tidak diteliti, Pak, karena itu adalah benda fisik saja yang disebut air ketuban. Nah, cuma kita secara tradisi selalu kalau bayinya lahir, ari-arinya lahir, ari-ari itu kan dirawat sedemikian rupa. Ya. Karena itu adalah nilai penghargaan kepada ari-ari, bahkan disebut sebagai saudara kembarnya jabang bayi. Itu sangat bagus, Pak. Karena apa? Karena sebenarnya di ari-ari ini sejak dahulu nenek moyang kita itu menganggap ini ada nilai.
Nah sekarang itu sebenarnya selaput ketuban atau selaput yang putih, kalau saya hampir tiap hari ketemu ya, tapi kalau teman-teman coba ingat-ingat ari-ari itu kan ada selaputnya yang putih, selaput tipis itu yang kayak kulit salak. Oh ya, ada ya, betul. Ini bisa dimanfaatkan untuk graft. Graft itu skin graft untuk kulit yang orang luka bakar itu ditempelin itu ya untuk ditutup di kulitnya. Nah, tentu ada syarat-syaratnya, ya tidak infeksi, bersih, kalau golongan darahnya sama dan seterusnya. Nah itu yang saya tahu penghargaan itu dalam bentuk bahwa ari-ari ini bisa difungsikan. Yang kedua, kandungan di ari-ari ini banyak mengandung zat antioksidan. Antioksidan itu artinya pil anti tua, Pak, awet muda. Jadi itu bisa diekstrak bahkan. Ya, diekstrak dalam bentuk plasenta kapsul. Plasenta itu ceritanya dari binatang, bukan plasenta dari manusia itu yang dijual-jual itu. Yang ketiga, ini kalau nonton film kartun biasanya itu ada Dracula kan. Dracula itu suka sekali makan ari-ari. Kenapa? Karena ari-ari itu banyak zat gizi di situ. Jadi, kaitannya sebenarnya tidak secara langsung dengan mitos-mitos, tapi dengan penghargaan nenek moyang kita itu kepada ari-ari yang luar biasa. Dan air ketuban. Air ketuban itu termasuk sangat penting juga untuk membersihkan rahim pada saat kelahiran. Jadi rahim itu dicuci sama air ketuban itu. Keluar bersih. Nah itu kenapa nenek moyang kita itu sampai memberi gelar kakang kawah, dulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari. Kalau orang Jawa. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Karena ini kalau kita karena spiritual kan juga bisa dikait-kaitkan supaya kita juga bisa menjaga kesehatan. Karena di Bali kan diistilahkan kalau air ketubannya kurang, bayinya sebuh-sebuh, artinya seperti ada gini kan dikatakan Amalia gitu kan juga pengaruhnya ke hal-hal yang lebih positif sebenarnya untuk menjaga kesehatannya Pak Dokter ya. Ya, ilmiah itu Pak. Ilmiah kalau air ketubannya dalam kehamilan itu kurang, tidak normal, itu namanya oligo. Ya, oligo atau cairan ketubannya sedikit, oligodramnion. Jadi air ketubannya sedikit, itu bahaya untuk bayinya memang Pak. Bahaya untuk bayinya dan harus segera dilahirkan karena bisa sengsara bayi di dalam rahim itu sengsara. Nah, pada kepercayaan-kepercayaan tertentu diartikan secara mistis kan. Tapi padahal itu ada pesan ilmiahnya karena pada waktu itu belum mampu untuk mengilmiahkan. Nah, sekarang sudah ilmiahnya sudah mampu, jadi kita tahu ternyata dulu orang hamil itu tidak boleh jalan sore-sore. Antara gelap dan terang itu waktu datang jangan keluar rumah di waktu-waktu seperti itu. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak ibu-ibu yang rabun jauh. Matanya itu rabun. Jadi ketika kayak rabun ayam. Jadi ayam itu kan kalau sudah jam-jam begitu nggak bisa lihat. Akibatnya kalau keluar rumah pada zaman itu sumur itu tidak ada daunnya, tidak ada bibirnya. Akibatnya banyak orang yang kejebur sumur di situ. Jadi ilmunya mengarah kepada mistis, tapi tujuannya ke yang ilmiah sebenarnya begitu Pak. Bagus sekali. Sekarang kan tugas Pak Dokter juga memberikan pengarahan bagi mereka-mereka yang masih sana. Nah, ini bukan mudah Pak. Jadi ini keyakinan tradisional ini kan katanya perlu dijaga. Saya kadang-kadang menjaga juga Pak. Menjaga juga nimbrung di situ, tapi saya menggunakan nalar yang ilmiah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nalar yang ilmiah karena itu ada nilai-nilai yang baiknya. Nilai-nilai yang baiknya perlu dipertahankan. Kalau sore-sore ngapain keluar? Zaman dulu. Nah, sekarang kan sudah ada listrik PLN 24 jam. Jadi ada ular pun kita lihat kalau melintas. Jadi nggak perlu takut. Nah, begitu Pak. Ya, bagus. Saya senang itu karena hal-hal yang seperti itu ingin juga berdampingan dengan orang-orang yang bisa menjelaskan.
karena di Bali atau di Jawa masih sangat kental itu Ya, keyakinan benar, Pak. itu. Benar, Pak. Kita Ya. tidak perlu ikut arus, tapi yang penting perhatikan nih, yang penting kata kuncinya tidak ada sesuatu yang tidak terpikirkan, Pak. Ya. Apapun pikiran itu yang muncul, baik itu mitos maupun ilmiah. Nah, kita kan ada sekolah nih. Jadi Ya. orang-orang sekolah harus mampu membuat ilmiah sesuatu yang mitos tadi itu, Pak. Ya. Bagaimana mengilmiahkannya? Ya, termasuk kalau anak-anak itu nggak boleh makan bruto. Bruto itu tahu, Pak? Apa tuh? Ekornya ayam itu loh, Pak. Ya. Ayam. Tadi kibul namanya. Kibul. Jadi pantatnya ayam itu tidak boleh dimakan oleh anak-anak. Yang boleh makan itu orang tua. Kenapa? Nah, sekarang setelah saya sekolah itu baru ngerti. Di situ ayam itu banyak hormon, Pak. Hormonnya seks. Hormon seks itu ada banyak di situ. Ketika kalau anak makan itu, nah itu terlalu cepat dia berkembang seksualnya. Jadi kasih orang tuanya, nggak apa-apa. Jadi seks orang tuanya yang meningkat tidak apa-apa gitu. Betul. Contohnya kayak gitu, Pak. Yang kelihatan di dunia masyarakat awam dengan keilmiahan. Jadi sering saya berhadapan seperti itu. Saya hanya sedikit berpikir apa kira-kira yang terkandung di dalam situ, rahasia apa. Pasti ada rahasia ilmiah, apapun, Pak. Apalagi di Bali dan Jawa itu banyak. Apa saja bisa. Nanti kita akan perjalanan lagi, Pak Bata. Itu di luar Zoom nanti. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Saya pernah dengar bahwa bayi yang lahir secara normal dengan bantuan vakum atau disedot itu sangat berpengaruh pada perkembangan kesehatan emosi bayi. Nah, jadi memang namanya vakum itu kan dilakukan oleh dokter pada saat indikasi yang tepat. Indikasi yang tepat itu apa? Ketika ibunya sudah ngeden, sudah force ini, sudah paksa untuk memaksa bayi kepalanya keluar, tetapi kepalanya terjepit di antara tulang-tulang panggul ibunya, kepalanya tidak keluar, macet di situ, kira-kira sudah 15 menit, kemudian jantung bayi didengarkan sudah mulai turun, terganggu, maka dokter harus menangani ini cepat. Menangani cepat itu di vakum. Nah, vakum ini adalah namanya aja vakum, nyedot kepala bayi. Jadi kepala bayinya disedot sehingga ditarik sehingga kepalanya bisa keluar. Nah, masalahnya sekarang dampaknya. Apakah dampaknya ada? Dampaknya belum tentu ada, tergantung berat ringannya vakum. Kalau vakumnya berat, maka dampaknya juga besar. Kalau vakumnya ringan dan berat itu yang merasakan dokternya. Kemudian dokternya itu menyampaikan kepada keluarganya. Nah, vakum tadi berat. Jadi bayi ini mendapat pengamatan atau observasi yang sangat kuat, yang sangat fokus agar tidak terjadi gangguan ke depannya. Karena bahayanya tadi itu, cerebral palsy atau kerusakan saraf tetap yang membuat kelumpuhan total sepanjang hidupnya. Dia hanya sebagai vegetatif, manusia yang hanya bernapas, denyut jantungnya, kencing nggak bisa, berak nggak bisa, bicara nggak bisa, dan seterusnya. Dia kasihan sepanjang hidupnya menjadi lumpuh total. Apa saja lumpuh dia, jadi tidak bisa berbuat apapun. Jadi itu kenapa kok tidak disesar? Nah, di sini letaknya sesar itu perlu waktu. Paling cepat waktu sesar itu standar di rumah sakit besar itu antara 15 menit sampai 30 menit. Sedangkan bayi itu hanya waktunya 8 menit. Jadi kalau 8 menit lewat nggak lahir, bayinya mati. Kalau sesar 15 menit pasti mati bayinya. Jadi dokter pasti punya pilihan yang terbaik adalah vakum. Meskipun itu bukan menghasilkan yang baik. Nah, itu perlu, di situ letaknya komunikasi. Jadi kalau di situ letak
pentingnya bahwa sesar itu menyelesaikan segala-galanya. Sesar menyelesaikan segala-galanya. Kesulitan melahirkan tidak ada. Kesulitan ngeden tidak ada. Kesempitan panggul tidak ada. Jadi semua skill dokternya yang dijual di situ. Jadi ketika orang memilih lahir normal dan sesar, kemudian dia berpikir khawatir, takut, galau, dan seterusnya, maka sesar adalah solusinya. Begitu, Jaga. Terima kasih. Namaskar. Ya, terima kasih Pak Dokter atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Ya, jadi pada malam hari ini rupanya sangat menarik ya, topik tentang kehamilan dan reproduksi. Mungkin di antara partisipan masih banyak yang ingin bertanya, nggih. Tapi karena waktu, bagaimana dengan panitia ini? Apakah ada tambahan waktu atau cukupkan sampai di sini? Dicukupkan saja, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa lanjut di grup. Ya, benar. Saran saya lanjut aja di grup, di chat, di WA, agar saya bisa membaca dan menjawabnya. Nah, karena topiknya ini adalah sebenarnya topik intinya kan homeopati ya. Apa hubungannya homeopati dengan melahirkan? Ya nanti Dada yang jawab. Karena di sini homeopati maupun non homeopati melahirkan sama. Orang Batak, orang Jawa, orang Bali, orang India melahirkan sama. Jadi ilmunya ini ilmu melahirkan, ilmu alam semesta. Jadi tidak ada yang membedakan apakah ini suku bangsa apa dan apakah ini homeopati atau tradisional atau internasional, semuanya sama. Ya, semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat meskipun yang mendengarkan sudah tidak memanfaatkan sendiri, tapi untuk anak cucu dan sanak saudara, famili, keluarga, tetangga dan sekitarnya. Terima kasih. Namaskar semuanya.